yang saya hormati Ibu Bupati, PJ Sekda, Proyek mewakili Bang, Pak Camat, rekan-rekan anggota DPR yang hadir pada hari ini, kepala kampung yang saya muliakan dan saya banggakan, Bapak Sultan Samalium, seluruh OPD yang hadir, dan seluruh hadir pada hari ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita jelas aturan mainnya usulan-usulan ini. Ini namanya demokrasi sebenarnya. Kalau demokrasi ini sampai tercederai, berarti prosesnya yang tidak baik. Tentunya Bu Reni tolong dicatat, ini anggaran kita besar. Masa sih dalam 1 tahun itu segala prioritas kepala kampung tidak ada satu pun, itu kan tidak masuk akal. Yang sampai nanti juga dianggap pemerintah saat ini tidak berjalan. Yang harus kita tingkatkan itu bagaimana inventarisir, identifikasi berdasarkan sistem itu sudah dibangun dari pusat, namanya skala prioritas. Dan kita sudah sering bilang ini anggaran kita besar. Saya turun kemarin di khususnya Kecamatan Samalium, saya kumpulkan tentang RT 14, 13, 14, 14, 1 dan 9. Mohon nanti Pak Camat, dia sudah bilang RT 13 itu ke DLHK, bahkan sudah mendapatkan hibah tanah agar tempat pembuang sampah di sana itu dibuatkan. Kalau kita ke atas dekat kuburan Cina sampai ke Simpang 3 itu hampir semua sampah. Nah, bagaimana kita mau mendapat penghargaan Adipura dan seterusnya? Nggak usah terlalu bermimpi di situ lah. Bagaimana menyelamatkan kesehatan masyarakat. Lalu ada salah satu posyandu di sana berdiri sejak di RT 13, 14 sejak berdiri tahun 2020 tidak pernah mendapatkan sentuhan honor dan seterusnya sampai tahun 2022. Nah, banyak juga jalanan-jalanan yang belum tuntas. Ya, saya mohon maaf nanti termasuk RT 23 kalau tidak salah dan 15 mulai ini saya sudah perintahkan PUPR pada saat itu turun ke lapangan untuk merencanakan membuatkan master plan-nya seperti apa supaya tidak terjadi kebanjiran. Itu tahun 2021 sudah saya perintahkan. Dan sampai saya pun jadi ketua DPR tidak pernah mengklaim bahwa ini kegiatan saya. Bahkan saya sempat ke Pegat Bukur, ke Lunglano, ke Pasayan, itu saya langsung yang mengukur di jalan. Terkadang juga tidak keluar dan dikawal oleh Pak Junaidi. Ya, salah satunya saya mohon nanti ini RT 13, 14, 15 ini dan RT 1 itu mengharapkan SD, RT 22 dan 20 itu juga sangat minta diperhatikan supaya tiang listriknya juga diadakan karena banyak termasuk bangun, termasuk yang lainnya itu banyak penyambungan lampu warga itu dari rumah ke rumah, bukan dari tiang listrik ke rumah. Yang ditakutkan masyarakat ini akan terjadi konsleting atau kebakaran kepada rumah masyarakat. Baik, kita bahas satu persatu. Tadi ada beberapa kepala kampung kadang-kadang heran katanya kan. Ini Longlano ini kalau akses jalannya memang ya berbagai macam masalah, tentunya melewati jalan jalan perusahaan. Tapi saya sudah kucurkan aspirasi saya ke sana, itu lanjutan dan ini benar-benar aspirasi saya loh, karena saya mau ke bawah. Saya anggarkan berdasarkan anggaran yang diterima dari eksekutif.
itu jalan lanjutan dari Tumpit Dayak ke Lanok. Lalu tadi ada Pegat Bogor. Memang ini sempat terjadi juga lama dengar bahwa ada salah satu dewan juga ludahi saya kalau tidak taruh aspal, tapi sampai sekarang juga tidak teraspal. Dan perlu kepala kampung Pegat Bogor tahu, itu sudah saya rencanakan dan saya anggarkan 5M itu sampai ke Bina Baru, karena Bina Baru tidak pernah tersentuh, anggaran akses jalannya di kampung itu tidak pernah tersentuh oleh anggaran APBD. Ya, ke depan saya berharap ini Borene dicatat, Lung Lanok saya turun, Tumpit Dayak saya turun, Bina Baru saya turun. Itu banjir Bu, maksudnya kalau akses jalan itu ditinggikan supaya masyarakat itu bisa mengevokasi atau membawa masyarakat yang dalam masalah kebanjiran, minimal ternaknya, alat-alat rumah tangganya atau manusianya sekalian, supaya nanti di mana-mana saya bilang kalau ada banjir turunlah POPR di tata ruang, supaya ini bisa memudah. Solusinya ini pasti banjir setiap tahun. Bagaimana solusinya untuk memberikan ketentraman, kenyamanan pada masyarakat di sekitar itu, sehingga ada tempat mereka berteduh, ada tempat mereka untuk menyelamatkan diri. Lalu tadi